Separah apa kondisi sebuah negara bila masyarakatnya sampai dibatasi untuk mengambil uang tabungan di bank yang sebenarnya adalah hak miliknya? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Lebanon merupakan sebuah negara dengan multi etnis dan agama yang ada di Timur Tengah. Keberagaman kelompok ini bisa menjadi sebuah keuntungan, bisa juga menjadi sebuah kerugian. Banyaknya kelompok etnis dan agama dalam suatu daerah bisa menjadikan daerah tersebut kaya akan budaya, karya seni, hasil kreativitas, dan kearifan lokal yang bisa menjadi daya tarik wisata. Namun sayangnya, yang terjadi di Lebanon adalah dampak negatif dari banyaknya golongan etnis dan agama yang ada di dalamnya, yaitu perbedaan pendapat dan pandangan tentang kepercayaan serta gesekan antar kelompok. Berdasarkan catatan sejarah, Lebanon sudah beberapa kali terjebak perang internal dalam negeri. Yang terparah terjadi pada tahun 1975 sampai 1990. Korban perang diperkirakan mencapai 130.000 sampai 250.000 jiwa. Bahkan sampai tahun 2000-an pun masih sering kita dengar konflik dan perang yang terjadi di sana. Salah satu penyebabnya adalah isu kebencian antar kelompok masyarakat yang berbeda etnis dan agama ini. Dahulu Lebanon merupakan salah satu daerah jajahan Prancis. Pada masa itu, parlemen dan pemerintahan ditentukan berdasarkan golongan mayoritas yang terdiri atas Kristen Maronite, Muslim Syiah, dan Muslim Sunni. Masing-masing diberikan jabatan presiden, perdana menteri, dan kepala parlemen. Dan karena masa itu Kristen merupakan kelompok yang lebih dominan, maka sebagian besar parlemen diisi oleh orang-orang yang beragama Kristen. Kemudian ketika Lebanon memutuskan untuk merdeka dari Prancis di tahun 1943, terjadi perubahan komposisi penduduk yang membuat Muslim menjadi mayoritas. Belum lagi banyak warga pendatang dari negara tetangga yang mengungsi akibat konflik. Ternyata membuat pergesekan keyakinan yang berujung pada kebencian antar golongan, yang kemudian meletus menjadi perang di tahun 1975 hingga 1990. Setelah melewati masa perang di tahun 1990-an, kondisi ekonomi di Lebanon mulai membaik. Banyak negara-negara Timur Tengah yang lain memberikan bantuan sehingga Lebanon bisa mengembangkan banyak sektor perekonomian. Yang cukup mentereng pada masa itu adalah pariwisatanya, di mana keindahan negara Lebanon sering disandingkan dengan beberapa negara di Eropa. Selain itu, meski Lebanon merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mereka tidak terlalu konservatif, sehingga pariwisata dan perdagangan antar negara seperti ekspor-impor bisa berjalan baik dan menunjang pertumbuhan ekonomi Lebanon. Karena ekonominya yang baik, tidak sedikit juga masyarakat yang datang bekerja ke Lebanon, ataupun warga Lebanon yang bekerja keluar, contohnya ke negara-negara Arab. Hal ini membuat Lebanon mendapat banyak masukan devisa, pariwisatanya juga menyumbang banyak pemasukan bagi Lebanon dan menjadi salah satu sektor yang menumbuhkan optimisme ekonomi bagi orang-orang Lebanon dan investor asing. Masalah klasik dari beragamnya etnis dan golongan dalam suatu negara adalah konflik kepentingan masing-masing golongan. Hal itu juga terjadi di Lebanon. Meskipun etnis mayoritas yang duduk di kursi parlemen dan pemerintahan merupakan perwakilan rakyat, namun dalam praktik politisnya mereka seringkali berdebat dan mementingkan kepentingan golongannya saja, daripada memperhitungkan kepentingan masyarakat luas. Lebanon sebagai sebuah negara tentunya menjalin hubungan dengan negara lain yang berada di kawasan Timur Tengah. Salah satunya dengan Iran, yang saat itu identik dengan gerakan Syiah Hizbullah. Nah, sayangnya banyak negara-negara Arab yang tidak setuju dengan hal ini dikarenakan perbedaan aliran keyakinan yang mereka miliki. Dan karena hal inilah, akhirnya mereka memutuskan untuk menarik bantuan yang selama ini mereka berikan. Hal ini berdampak besar khususnya pada sektor impor, di mana Lebanon amat bergantung pada produk impor dari negara-negara Arab. Karena sektor perdagangan internasionalnya macet, pendapatan negara pun mulai menurun, hingga akhirnya membuat utang luar negeri Lebanon meningkat drastis. Karena masalah ini pula, banyak konflik dalam masyarakat akibat sulitnya pemenuhan kebutuhan dan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok.
Hingga di tahun 2018, rakyat menuntut reformasi sistem pemerintahan dan ekonomi Lebanon secara keseluruhan. Namun hal ini gagal dilakukan yang memicu kemarahan masyarakat, membuat demo besar-besaran di berbagai wilayah, dan ketidakstabilan iklim ekonomi dan politik ini pula yang membuat banyak investor asing menarik dananya dari Lebanon. Hal ini otomatis membuat neraca ekonomi Lebanon semakin minus. Selain memang kondisi geopolitik yang kurang stabil, orang-orang yang berada di kursi pemerintahan, orang yang memiliki uang dan kekuasaan, mencetuskan sebuah ide gila. Mereka membuat aturan untuk tabungan masyarakat dalam bentuk US dollar akan diberikan bunga sampai 15% per tahun. Itu tuh besar banget loh, dan tidak lazim sebuah bank swasta menerapkan hal tersebut. Ya, kalian gak salah dengar, bank swasta. Di mana sebagian ada yang dimiliki oleh petinggi, orang-orang yang duduk di parlemen, atau orang-orang berduit yang punya kekuasaan. Bagaimana caranya mereka membayar bunga yang tinggi ini? Dengan menyimpan uangnya di bank sentral, alias bank sentral lah yang jadinya harus memberikan bunga lebih besar lagi kepada bank swasta. Dengan praktek ini, yang diuntungkan tentunya adalah orang-orang yang menjadi pemilik bank swasta ini. Masalahnya adalah tentu hal ini tidak bisa dilakukan selamanya. Sistem ini hanya akan bertahan bila uang masuk terus ada. Dan hal ini diperparah karena orang-orang yang memiliki otoritas justru melakukan PEG US dollar terhadap lira Lebanon. PEG itu bisa kita bilang sebagai fixed currency atau nilai suatu mata uang terhadap US dollar itu selalu tetap. Tapi bagi negara yang jumlah importnya banyak, langkah ini baik untuk jangka pendek. Namun kurang baik diterapkan untuk jangka waktu lama karena dapat membuat defisit cadangan devisa negara. Hal ini pula yang membuat mata uang negara Lebanon semakin hancur dan nilainya turun. Kalau kalian dari remaja yang tumbuh dengan menonton televisi, membaca berita, ataupun sering melihat headline berita tentang perang yang terjadi di Timur Tengah, pasti sudah tidak asing dengan ISIS. Gerakan perang yang digencarkan di Timur Tengah ini memengaruhi cukup banyak negara-negara Arab dan Lebanon termasuk salah satu yang terkena imbasnya. Perang ISIS yang pecah di Suriah, yang mana sangat berdekatan dengan Lebanon, membuat dunia internasional menganggap negara yang berada di area tersebut tidak aman. Sehingga banyak negara-negara yang melarang warga negaranya untuk berpergian ke daerah tersebut. Investor-investor asing juga memilih untuk menarik dananya dari daerah yang berpotensi mengalami konflik, yang mana membuat sektor pariwisata, investasi asing di Lebanon semakin surut dan mati suri. Kehilangan pemasukan dari sektor produktif, kehilangan bantuan pendanaan dari negara-negara Arab, memaksa pemerintah Lebanon memutar otak. Sampai-sampai membuat wacana untuk memungut pajak dari aplikasi pesan seperti WhatsApp. Hal ini seolah-olah semakin membongkar aib pemerintahan korup Lebanon di mata masyarakat dengan bukti yang terpampang dengan jelas. Utang menumpuk, pendapatan surut, otomatis membebani cadangan devisa negara. Ditambah dengan mangkraknya perekonomian dalam negeri, membuat hyperinflasi dan stagflasi. Angka pengangguran terus bertambah. Angka kemiskinan bahkan mencapai 80% dari jumlah populasi yang ada di negara tersebut. Ada pula penduduk yang terpaksa tetap bekerja meski dengan penghasilan yang jauh dari upah minimal yang seharusnya. Bahkan listrik konon hanya menyala 3 jam sehari karena perusahaan yang bertanggung jawab juga defisit dan tidak mampu membeli bahan bakar untuk pembangkit listrik. Bank sentral sampai harus menelurkan kebijakan untuk menjaga cash yang ada di bank dengan membatasi penarikan hanya $400 per bulan di tengah hyperinflasi yang mencapai 211,43% per Mei 2022. Bayangkan, kalian harus membeli barang-barang dengan harga yang melambung tinggi, tetapi kalian tidak diperbolehkan mengambil uang kalian sendiri yang kalian simpan di bank. Hal ini tentu membuat penduduk murka. Demo berkelanjutan di seluruh jalan kota, bahkan puncaknya masyarakat sampai merampok uangnya sendiri yang ada di bank untuk mengambil uangnya sendiri. Mereka membobol, menyandera, dan memaksa petugas untuk mencairkan uang di bank sesuai dengan jumlah tabungan yang mereka miliki. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan membuat kita geleng-geleng kepala membayangkan betapa kacaunya kondisi yang terjadi saat itu di Lebanon. Kita semua tahu bahwa di tahun 2020, COVID-19 merebak ke seluruh belahan dunia.
Kita tidak bisa mengabaikan bahwa COVID membuat banyak korban berjatuhan di seluruh dunia, tetapi yang paling menghantam kestabilan perekonomian Lebanon bukanlah COVID-19, melainkan hancurnya pelabuhan Beirut yang menjadi pusat perdagangan internasional Lebanon. Hancurnya pelabuhan ini membuat negara semakin kesulitan untuk melakukan impor. Ketika harga impor semakin mahal, kondisi perekonomian tidak stabil dan ditambah hancurnya pelabuhan membuat kondisi Lebanon semakin parah. Hancurnya pelabuhan Beirut di Lebanon bukanlah akibat bencana alam ataupun perang, tetapi kesalahan administrasi dan penyimpanan kargo di pelabuhan Beirut. Jadi ada sebuah kontainer yang isinya komponen amonium nitrat yang mana merupakan senyawa bahan peledak. Kontainer ini sudah berada di pelabuhan tersebut sejak 2013. Bahan yang sensitif didiamkan tanpa pengawasan dan kontrol dari pihak yang berwenang. Pihak yang memiliki otoritas pun angkat tangan dan tidak ada yang tahu siapa pemilik kontainer tersebut. Orang-orang yang duduk di pemerintahan saling lempar kesalahan dan akhirnya tidak ada yang mau bertanggung jawab atas insiden ini. Mata uang lemah, impor barang semakin sulit dan pastinya semakin mahal, kondisi ekonomi dan sosial politiknya porak-poranda membuat Lebanon mengalami krisis yang amat parah. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bisa menjelaskan tentang kondisi krisis yang terjadi di Lebanon. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan di TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.